Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Muhammad Basari dan di channel YouTube saya Ilma Supplier. Alhamdulillah untuk tamu di hari ini sudah saya anggap Kang Mas kula yo sedulur lahir batin iki. Paring asma Mas Edi saking Sragene pundi Mas nika? Tanon. Saya sudah bersilaturahim ke dalemi Mas Edi dua kali. Kalau Mas Edi kesini udah berkali-kali. Alhamdulillah untuk di hari ini mengambil sapi sejumlah 5 ekor Mas. Baru 5 ekor. Untuk 9. Rencana 9. Jadi di hari ini ngambil 5 ekor dulu. Nanti yang 4 ekor menyusul. Dan kalau boleh tahu Mas Edi untuk harga yang dibeli di hari ini harganya berapa? Harga rot nggih? Harga rot 17 juta Mas. Jadi 17 kali 5 85 juta nggih? Iya. 85 juta. Bisa di Mas nggih. Kita ambil video nggih buat referensi nggih. Para pemirsa, ini untuk sapinya. Ini nomor 1. Ini rasnya ras pegon moncong para pemirsa. Yang kedua ras Rambonan, ini udah poel para pemirsa. Dan ini untuk pengiriman ke Sragen, insya Allah nanti kita akan ikut mengirim karena ini hari ini saya ada waktu untuk ikut proses pengiriman. Yang ketiga ini rata-rata udah 300 lebih Mas Edi nggih. Jadi pemilihan sapi di hari ini Mas Edi sendiri memilih sapi yang usianya sudah lebih dari 1 tahun karena ini tanpa kita tahu kapan lahirnya, kapan tanggalnya, tapi secara fisik udah jelas. Ini karena dipersiapkan untuk Idul Kurban. Yang keempat ini rata-rata udah 300 up. Dilanjutkan yang kelima. Yang kelima rasnya simental ya Mas. Mohon maaf, Limousin Cross. Jadi untuk stok yang dipilih di hari ini oleh Mas Edi sapi campuran. Ada ras pegon, ada ras simental, dan ada Limousin Cross. Dan nanti kita ikuti proses pengirimannya. Dan ini ada beberapa ekor stok yang belum laku terjual. Salah satunya ada 2 ekor sapi ini juga belum laku terjual, jadi bisa dibeli. Siapa tahu ada yang berminat. Dan untuk harganya ini untuk 2 ekor sapi ini nanti bisa menelpon saya. Untuk harga saya tawarkan di angka 33 juta. Seperti ini untuk 2 ekor sapi ini. Dan untuk Mas Edi tadi di angka 17-an juta harga rot. Ada 5 ekor. Kita ulang lagi untuk sapi yang pertama ini Mas Edi. Dan nanti kita akan sedikit diskusi bersama beliau. Dan ini belum laku, ini 33 para pemirsa. Dan yang ini pun juga belum laku, ini di angka 18 juta para pemirsa. Seperti ini, panjang dan tinggi. Kalau yang ini tadi yang dipilih Mas Edi. Dan ini yang ketiga sama berwarna pegonan. Semua ini rata-rata udah usia 1 tahun lebih. Dan bobot di kisaran 350. Dan yang selanjutnya warna coklat. Seperti ini. Ini untuk 2 ekor sapi ini udah dipilih oleh Mas Edi dari Sragen Tanon. Dan untuk yang di sebelahnya ini belum laku terjual. 2 ekor sapi ini belum laku terjual. Untuk harganya di angka 34 juta. Artinya kalau di rata-rata memang standarnya harga 17-an juta kalau secara tampilan fisik seperti ini. Dan kita akan sapa lagi kepada Mas Edi. Mas Edi, kalau boleh tahu di kandang ada berapa ekor? Alhamdulillah ada 10 ekor Mas. Udah 10 nggih. Tahun kemarin berapa ekor merawat? Merawat 14 ekor. Tahun kemarin 14. Jadi tahun ini perawatan yang kedua.
Semua dari Ilmu supplier. dari Ilma Supplier. Jadi Mas Edi ini seorang salah satu dokter atau Perawat saya Mas, perawat Ikutnya? anestesi di Rumah Sakit Karima Utama. Karima Solo nggih. Itu Solo, spesialis ya. tulang. Tulang, ya. Jadi bedah tulang. Jadi Mas Edi ini walaupun udah punya kesibukan nih seorang PNS, Bukan PNS Mas. ikutnya bukan PNS, Buat masih sakit swasta. masih swasta ya. Ya. Tapi ya gajinya cukup sebenarnya Mas nggih. Alhamdulillah cukup. Tapi ya cari kesibukan. Mantap, bisa ditiru ini para pemirsa. Jadi untuk Mas Edi sendiri bisa kita jadikan contoh, dan saya akui untuk hasil rawatan di tahun kemarin semuanya gemuk-gemuk Mas ya. Alhamdulillah untung semua Mas. Asik. Yang didengar itu satu untungnya Mas G. Tapi ya semua itu tidak lepas dari manajemen nih Mas Edi. Harus ada perjuangan. Harus ada perjuangan. Padahal orang ngarit loh Mas Edi. Enggak ngarit. Plus orang ngarit ya Mas Edi. Enggak ngarit. Tapi ilmunya itu kalau kita bisa mencontoh, bisa kita tiru, insya Allah sama. Bisa untung. Karena Mas Edi sendiri dari awal merawat itu sendiri hanya menyediakan jerami kering ya. Kering ya toh. Jerami kering, Sama bekatul, tahu. ampas tahu. Iya. Sama ampas pohung itu Mas. Ampas buah dicampur nggih. Iya. Untuk berapa ukurannya nanti insya Allah kita review di kandang beliau. Nanti saya akan ngikut pengiriman sapi ke Sragen. Insya Allah mudah-mudahan di sore hari ini nanti kita bisa bersilaturahim ke Dalmi Mas Edi. Jadi untuk beternak itu ada kisah manisnya, ada kisah pahitnya juga ya Mas G. Ya semua itu perjuangan Mas. Semua ya. perjuangan nggih. Perjuangan. Nak nuruti wegah kesel wis jane ya jaga gajine. Nggih. Nih Mas Edi. Kalau boleh tahu usia pinten Mas Edi? 46 Mas. 46. Ini masih usia produktif kalau saya bilangnya Mas ya. Ijek produktif karena masih bisa bekerja, masih bisa berkarya dan lain sebagainya. Dan insya Allah untuk di tahun ini kita doakan Mas Edi beserta keluarga bisa ini naik seperti itu jadwal Mas G. Ya. Insya Allah nggih. Karena beliaunya sudah jadwalnya tertunda nih Mas G. Udah, ya, karena Berapa tahun? 2 tahun Mas. 2 tahun. Seharusnya 2 tahun yang lalu sudah sampai Mekah Madinah ya Mas G. Namun karena ada musibah nasional, pandemi Internasional Mas. internasional nggih, sehingga mundur nih Mas nggih. Kita doakan di tahun ini nanti bisa dibuka kembali dan Mas Edinya bisa Amin amin. berangkat ke Mekah Madinah. Intinya untuk menunaikan ibadah haji. Dan insya Allah tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada Mas Edi, saya mohon izin untuk saya upload di YouTube saya, dan mudah-mudahan untuk ilmunya Mas Edi, khususnya ilmu untuk beternaknya nanti bisa ditiru oleh para peternak yang lain. Karena untuk merawatnya sapi sendiri Mas Edi tanpa mencari rumput nih Mas G. Tanpa ngarit. Tanpa ngarit. Namun hasilnya tidak kalah dengan sing ngarit-ngarit. Dan nanti ilmunya kita siap berbagi Mas Edi nggih. Insya Allah. Iya. Insya Allah, karena hal yang perlu kita belajar Mas. mantap. Jadi saya bersama Mas Edi udah 2 tahun berjalan nih Mas Edi. Jalan, iya, 2 tahun. Kalau Mas Besari ngasih sarannya mungkin kemarin terbalik atau salah, Mas Edi wis jepot nih. Karena saya selalu menyampaikan tidak perlu super, yang penting menguntungkan Mas Edi gitu. Ya, Mas Bas. Jadi saya selalu menekankan itu kalimat tidak perlu super, karena yang dicari itu nanti untungnya. Jadi nanti secara teori ekonomi itu modal berapa, dijual laku berapa, itu Dan baru. setelah saya praktekkan Mas Bas, itu memang terbukti gitu. Setelah saya buktikan Mas Bas, jadi teori jenengan itu masuk ya. Memang ada hasilnya kemarin itu. Jadi uji coba antara yang super Sama yang tidak super. Lakunya yang biasa-biasa saja. Nggih. Untungnya ya banyak yang biasa-biasa saja. Dan itu lakunya lebih awal. Lebih awal. Gitu. Nah ini Mas Edi sudah mengakui secara pribadi, untuk kebenarannya juga sudah dibuktikan, artinya tidak hanya sekedar berteori.
Dan insya Allah apabila bisa diterapkan kepada para peternak yang lain, insya Allah kalau cara merawatnya itu benar, insya Allah juga akan untung ya Mas nggih. Insya Allah. Jadi tidak harus super, karena nanti kalau hari raya kurban itu yang ditanyakan dagingnya, gemuknya, sehingga yang dipilih di hari ini juga kelasnya tidak super, namun kriteria sapi bakalan untuk kurban tahun 2022 nanti. Tanpa berlama-lama, karena ini udah siap armadanya dan siap kita menuju kota Sragen, tepatnya ke Tanon, ke Ndaleme Mas Edi. Ndalem itu bahasa Indonesia rumah, kalau orang Jawa itu ndalem. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, sapi 5 ekor siap kita kirim ke kota Sragen. Sekian liputan di hari ini, mudah-mudahan bisa bermanfaat dan terima kasih Mas Edi. Terima kasih Mas Bas, sama-sama. Mudah-mudahan untuk sapi yang akan kita rancang, akan yang kita persiapkan di Idul Kurban tahun 2022 nanti akan membawa keberkahan untuk kita semua. Amin. Dan akhirnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.